Segel kaisar manusia bukan terletak pada seberapa keras benda itu bisa menghantam musuh, tapi pada satu hal yang jauh lebih mengerikan. Segel ini bisa memanggil orang-orang yang bahkan kinmu sendiri belum tentu mampu perintahin. Jadi sebenarnya sekuat apa? Pertama-tama, kita lurusin dulu. Segel kaisar manusia bukan berarti kinmu memegang benda ini, lalu tiba-tiba kekuatannya naik berkali-kali lipat. Jadi, jangan dibayangin seperti senjata yang sekali diaktifkan langsung bisa menghancurkan seorang dewa. Bukan begitu cara kerjanya. Kekuatan sebenarnya dari segel ini adalah otoritas kaisar manusia. Dan otoritas itu sudah diwariskan selama banyak generasi. Dalam cerita, segel tersebut memang dibuat dengan kontribusi berbagai ras yang pernah diselamatkan oleh kaisar manusia pertama. Karena itulah ketika Kinmu mengeluarkannya, yang datang bukan cuma manusia, tapi juga para pemimpin ras lain. Waktu Kinmu menghadapi ancaman dari Shangchang atau High Heavens, dia mengeluarkan segel kaisar manusia. Dan apa yang terjadi? Para ahli dari berbagai ras berdatangan. Ada para pemimpin ras manusia, ada para ahli dari ras iblis, ada ras Earth Travelers. Bahkan 5 tetua besar dari ras iblis ikut datang. Mereka datang karena mereka masih mengingat jasa kaisar manusia, generasi pertama yang pernah menyelamatkan berbagai ras. Bahkan para pemimpin ras iblis ikut menyumbangkan harta mereka ketika segel kaisar manusia pertama kali dibuat. Nah, di sini baru kelihatan bahayanya. Bayangin Kinmu sendirian, dia mungkin kuat, tapi kalau harus menghadapi kekuatan dari High Heaven sendirian, belum tentu cukup. Tapi Kinmu punya satu kartu yang nggak dimiliki orang biasa, identitas sebagai kaisar manusia. Begitu segel itu dikeluarkan, yang dipanggil bukan cuma satu atau dua orang. Yang bergerak adalah jaringan kekuatan dari berbagai ras yang sudah terikat dengan warisan kaisar manusia. Dan bahkan ada dialog yang menunjukkan bahwa mereka tidak sekadar datang karena Kinmu secara pribadi, melainkan karena mereka menghormati segel kaisar manusia. Grenisi bahkan menjelaskan bahwa para ahli tersebut menghormati segelnya, bukan sekadar Kinmu sebagai individu. Tapi apakah segel ini bisa mengalahkan dewa secara langsung? Nah, ini bagian yang harus diluruskan. Kalau pertanyaannya, apakah segel kaisar manusia bisa langsung membunuh dewa? Jawabannya, bukan fungsi utamanya. Segel ini lebih tepat dianggap sebagai kunci untuk membuka kekuatan sebuah warisan, karena Kinmu bukan cuma mendapatkan benda, dia mendapatkan hak untuk memanggil para pejuang yang pernah berjuang di bawah panji kaisar manusia. Dan itu jauh lebih berbahaya daripada sekadar sebuah senjata. Buktinya bisa kita lihat di perang melawan High Heavens. Kinmu mengetahui bahwa High Heavens telah menyiapkan berbagai harta yang bisa memicu bencana besar. Gempa, longsor, tsunami, letusan gunung, badai, dan berbagai bencana lainnya. Bahkan salah satu harta saja, yaitu Earthquake Cauldron, sudah cukup membuat para ahli di sana kewalahan. Para ahli yang dipanggil Kinmu bahkan harus mengerahkan berbagai teknik pertahanan bersama-sama untuk menahan kekuatan benda tersebut. Jadi kalau sampai 18 harta semacam itu digunakan bersamaan, skalanya bukan lagi sekadar pertarungan antar beberapa kultivator. Itu sudah menjadi bencana bagi seluruh dunia. Dan disinilah fungsi segel kaisar manusia menjadi gila. Kinmu sadar, kalau manusia nggak bisa menghadapi ancaman ini sendirian, maka dia menggunakan identitas kaisar manusia untuk menyatukan kekuatan berbagai ras. Jadi kalau lo bertanya, seberapa kuat segel kaisar manusia? Gue bakal jawab, kekuatan segel ini bukan menghancurkan satu dewa. Kekuatan sebenarnya adalah membuat puluhan, ratusan, bahkan berbagai kelompok ahli bersatu di bawah satu tujuan. Dan ini yang bikin Kinmu berbeda dari kultivator biasa. Seorang kultivator biasanya bertarung dengan kultivasi, senjata, teknik, dan tubuhnya sendiri. Tapi seorang kaisar manusia, dia bertarung dengan seluruh warisan manusia dan ras-ras yang percaya kepadanya. Makanya ketika Kinmu mengangkat segel kaisar manusia, yang sebenarnya dia angkat bukan cuma sebuah benda hitam. Dia sedang mengangkat sejarah. Sejarah para kaisar manusia sebelumnya. Sejarah orang-orang yang pernah melawan para dewa. Dan sumpah untuk melindungi manusia dari kekuasaan para dewa. Jadi, apakah segel kaisar manusia termasuk harta terkuat? Kalau lo mengukurnya berdasarkan daya hancur, gue nggak akan menempatkannya sebagai senjata penghancur nomor satu.
Tapi kalau yang diukur adalah pengaruh dan otoritasnya. Ini jelas salah satu benda paling berbahaya dalam cerita. Karena sebuah pedang cuma bisa membunuh orang yang ada di depannya. Tapi segel kaisar manusia bisa membuat seluruh kelompok yang tadinya tercerai-berai berdiri di belakang satu orang. Dan orang itu adalah Kinmu. Jadi sekarang lu ngerti kenapa benda yang awalnya kelihatan cuman kayak balok besi hitam ini sebenarnya punya nilai yang luar biasa. Segel kaisar manusia bukan senjata Kinmu. Lebih tepatnya, segel itu adalah bukti bahwa Kinmu tidak sedang berjuang sendirian. Di belakang satu segel itu, ada generasi demi generasi kaisar manusia. Ada manusia, ada iblis, ada berbagai ras, dan ada orang-orang tua yang pernah berperang melawan para dewa sejak zaman sebelumnya. Makanya, ketika Kinmu mengangkat segel kaisar manusia, yang bergerak bukan cuma Kinmu. Seluruh warisan kaisar manusia ikut bergerak. Karena itu, gue Bang Des. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.